Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Alhamdulillah. Namanya siapa, Sebelumnya Mas? terima kasih Mas Sony. Saya Rafiq dari Banjarmasin. Oh, jauh banget. Ya, Ini sini dalam rangka. kajian asal. Oh, gitu. Oke. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Sony. Sebelumnya saya ikut kajian Mas Sony dari cukup lama. Belakangan ikut meditasinya juga. Hmm. Beberapa kali ikut. Alhamdulillah. Banyak eh, bisa mengakses eh, sesuatu yang dalam dari diri saya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Mas. Makasih Ya, sama-sama. ceritanya eh, apa-apa yang diceritakan terkait Al-Quran ini kan saya pernah dapat materi tentang mazhab Utsmani Hmm. yang saat itu ditetapkan oleh kekuasaan saat itu supaya menjadi keseragaman. Yang itu kan proses politik, penyeragaman, dan proses struktur gitu. Struktur. Yang mana hari ini kan kita berquran uh, strukturnya gimana nih gitu. Misalnya kalau memang selain selain secara pribadi dia terpakai, tapi kalau Usmani itu diperjuangkan sehingga menjadi alat politik untuk mengontrol, hari ini menurut Mas Soni seperti apa gitu. Karena alhamdulillahnya saya baru nyambung tentang perjalanan saya pribadi. Saya di sebuah struktur yang berbayat di situ, yang apa-apa yang tadi diceritakan saya nyambung banget, kayak ngalamin gitu. Ngalamin secara struktural. Mau ikut Ketika saya di itu ya? level umat, Mau ikut Gavatar? enggak, Bukan? bukan yang Gavatar, Oh, tapi yang lebih senior dari Gavatar. oh ya. Oke. Di level umat, lama-lama jadi struktur, lama-lama itu seperti ini level konsekuensi nih, ini level sudra nih. Ketika saya jadi umat tuh kayak emang sudra sih, setoran itu ditagih. Ketika saya udah mulai punya kesadaran tanggung jawab, lah kok lama-lama saya dapat tugas nih untuk mimpin misalnya sebuah desa, sebuah bahkan kecamatan, ya struktur ya. Saya baru relate bahwa, oh perjalanan saya, dan saya masih di situ hari ini, kayak yang baru dapat poinnya. Selama ini kan kayak tertekan tuh. Tapi memang saya juga ngerasain dari sisi semesta alam betapa keberlimpahan itu terjadi pada saya. Berkat di struktur ini yang memang masih zulumat lah menurut saya situasinya. Tapi saya dapat banyak poin-poin bisa hadir di sini karena punya tadi yin dan yang saya sadari. Menurut Mas Sony, hari ini kita perlu nggak melanjutkan legitimasi yang struktural tadi? Memang sepertinya kadang-kadang Nabi mengajarkan kesetaraan. Tapi di struktur ini kan jauh dari kesetaraannya. Masih, iya, iya. Jadi, Bu. uh, jadi menurut Mas Sony gitu. Karena saya sekali lagi masih di struktur itu, di sistem itu, yang saya sadar betul bahwa memang masih jauh lah dari cita-citanya gitu, dari apa namanya, apa yang dicita-citakan gitu. Tapi saya secara pribadi dapat nih, surganya udah dapet, apa yang sering diomongin tentang Madinahnya itu udah terjadi gitu. Saya berusaha sekarang mau Madinahkan yang lain gitu. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Eh, kita itu di apa namanya? Direncanakan untuk menjadi utusan yang bahkan bisa merahmati seluruh alam gitu ya. Dan salah satu hal itu adalah kita harus menerima bahwa perbedaan, lalu kemudian universal, ajaran-ajarannya itu seperti itu gitu. Jadi saya arahnya tidak menjadi sesuatu yang eksklusif gitu. Artinya tuh eksklusif tuh kelompok tertentu, agama tertentu, atau mungkin ya itu tadi apalagi kelompok yang jadinya cults. Apa cults itu bahasa Inggrisnya apa? Pengkultusan, pemujaan kepada sosok, kepada kelompok gitu ya. Jadi bahwa ada di kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengajarkan tentang hakikat dan cocok segala macam, iya, tapi kadang-kadang kita dikerangkeng di kelompok itu gitu. Nah, jadi saya sarankan tuh kalau boleh ya,
bahwa hakikat itu kita jelaskan. Karena gini, begitu kita ada di kelompok itu, di kerangka kelompok itu, kita tuh nggak bisa lebur di dalam Tuhan gitu. Lebur di dalam Tuhan tuh benar-benar lebur di dalam semuanya ini gitu. Kalau begitu kita bilang, oh nih gue harus begini caranya, harus lewat kelompok ini misalnya, atau di luar kelompok ini nih semua togut gitu, sesat gitu misalnya gitu. Nah itu jadi ada gambaran-gambaran seperti itu tuh kita jadi mengkotakkan kita, dan kita pasti nggak, malah membuat dinding yang eh, susah dileburkan. Contohnya misalnya kalau ada orang punya pendapat berbeda, orang di kelompok berbeda, orang yang gini gitu tuh kita nggak bisa terima gitu. Semua tuh ya harus lewat kelompok ini. Itu makanya sebenarnya kan para utusan kan nggak pernah, ini direkam lagi ya, apa lagi, nggak pernah nggak pernah bikin agama gitu. Jadi nggak ada utusan Tuhan yang bikin agama. Akhirnya jadi kelompok yang eksklusif gitu. Jadi peperangan, terjadi pemerintahan, jadi apa? Nah, semua tuh yang diajarin ajaran gitu. Jadi kamu bisa jadi kelompok apapun. Jadilah orang Indonesia, pakai bajunya juga nggak perlu berubah gitu sebenarnya. Jadilah orang di mana kamu ditempatkan, tetapi aku mau kasih tugas buat kamu gitu. Artinya kita harus ada di atas semua kelompok gitu. Jangan mengelompok gitu. Makanya utusan yang tadi diceritakan itu, yang tadi di 3 ayat 81 itu adalah waladhi arsala bil huda wa dinil haq liyudhira ala dini kulli, yang biasanya di kelompok ini juga sering disebut ayatnya, benar nggak? Surat 9 ayat 33 atau 42 ayat 13 tuh, nggak salah. Ya, 93 gitu ya. Aku yang mengutus kamu seorang utusan yang ada di atas semua kelompok dan agama gitu. Mau dibacain nggak? Nah, itu masnya pasti udah hafal ayatnya. Benar nggak? Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira ala dini kulli walau karihal musyrikun. Surat 933. Ya kan? Jadi di situ dibilang utusan itu di atas semua kelompok dan agama gitu. Jadi nggak di satu kelompok, sehingga dia bisa memenangkan di atas semua kelompok itu, meleburkan semua kelompok itu menjadi satu tujuan gitu. Yang nggak apa-apa sih, maksud saya kalau masih ada di kelompok tertentu, tapi itu kayak kayak sesuatu yang dibonsai gitu. Dibonsai itu artinya di dibikin jadi segitu doang gitu. Gitu. Jadi itu aja. Kalau ajaran hakikatnya saya rasa ya semua kan pakai kitab suci, pakai apa ya, ngajarinnya kadang-kadang kalau kita diajarin pakai kitab suci itu langsung nurut, tapi pertanyaannya penggunaannya ini untuk kepentingan apa gitu. Seringkali itu dipakai untuk kepentingan politik, bikin kelompok, bikin membuat eksklusif, terus orang lain di luar itu salah dan sebagainya. Bukan gitu arahnya. Arahnya tuh semua diajarin untuk ketemu Tuhannya masing-masing, dan nggak ada satu lebih tinggi dari yang lain gitu. Kalau di kelompok kan ada hierarki, ada presidennya, ada ininya, ntar harus nurut dia, apapun yang diomongin harus diturutin, kita nggak boleh protes, itu kan kultus kan. Nah itu membuat kita tuh nggak bisa pulang gitu. Mungkin itu aja sedikit. Kita lanjut ya. Nah jadi eh, aku tiga akan ketemu pasangan aku tiga, dan aku dua juga gitu gitu. Aku dua akan ketemu pasangan di aku dua. Jadi kalau kita udah sampai di aku dua, kita akan ketemu, oh saya ketemu dia nih mau ngapain gitu misalnya. Nah biasanya pertemuan dan pasangan itu akan menghasilkan keturunan gitu, ya kan? Keturunan ini kan cuman anak gitu ya. Kalau aku empat ketemu aku empat, jadi anak gitu kan. Tapi kalau di aku tiga dan aku tiga itu bisa bisa menghasilkan kesadaran gitu. Misalnya di surat Al-Baqarah 187, istrimu adalah pakaian bagi kamu, libas itu pakaian. Artinya bertemu sebagai teman bertumbuh gitu. Makanya berpasangan adalah poin keberapa tuh?
Poin kelima, pasangan itu teman bertumbuh. Jadi kamu dipasangin sama ini, apa hasilnya gitu? Ya, apa hasilnya? Keturunannya apa? Ya, bisa anak apa? Kalau ini tumbuhlah kesadarannya. Kalau di level aku dua dan aku dua bisa menjadi karya gitu. Kayak Rumi sama Syam misalnya. Temu nih pasangan nggak dia? Dapat jadi karya gitu. Sunan Bonang sama Sunan Kalijaga ketemu jadi sesuatu gitu. Si ini ketemu ini gitu. Si Musa ketemu Harun, ketemu jadi gitu. Nah, jadi bisa ini tuh tujuannya harus ada hasilnya gitu. Misalnya resultnya apa? Saya ketemu orang tertentu, lalu saya bilang, oh iya nih, gue masih ada karma nih. Nah, gue maafin lah. Itu kan menghasilkan sesuatu. Saya ketemu tempat, gue doain tempatnya jadi, wah jadi kayak diberkahi semakin gimana. Jadi sesuatu. Terus si ini ketemu ini, jadi karya misalnya. Jadi apa gitu. Jadi harus makanya dijadikan diri kamu yang satu dan dijadikan kamu apa berpasang-pasangan ya di Quran gitu kan. Surat 4 ayat 1 gitu. Surat kawinan juga nih ya. Kawinan kan surat 32:1 atau 4 ayat 1. Nah, ini yang apa Al-Quran nih? Coba. Kan dijadi, kamu tadinya satu, ya kan? Terus gimana? Pasangan, ya kan? Nah, coba-coba baca, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang Mm-mm. telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya Ya. dari dirinya. Terus, Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Udah, sudah. Nah, itu kan ada di aku 4 kan? Kalau ada di level aku 3, dengan pasangan itu ada hasil perkembangbiakannya, maksudnya pertumbuhannya. Bisa misalnya aku ketemu Abi, hasilnya apa? Hasilnya ini, kajian ini gitu. Itu kan anaknya, kan benar nggak? Keturunannya, perkembangbiakan, pertumbuhannya. Bisa ngajak teman-teman banyak misalnya. Nah itu, jadi berpasangan harus menghasilkan keturunan atau hasil gitu, kira-kira gitu. Hasilnya apa nih? Lu jangan ketemu-ketemu aja, ngopi-ngopi doang kayak ada hasilnya gitu. Ya nggak efektif aja gitu waktunya gitu kira-kira gitu. Nah jadi, nanti ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini gitu. Nah pasangan yang sebenarnya tuh ini aku satu. Jadi poin sejati itu aku satu. Jadi ini pasangan yang nggak pernah meninggalkan kita nggak pernah sendirian, selalu ada. Nah si aku satu yaitu Tuhan kan. Tuhan tuh adanya di mana? Ya di dalam diri kita gitu. Nah kalau kita udah ketemu pasangan yang ini, makanya waktu di meditasi saya di SI itu judulnya apa ya? Sikap kepada Tuhan, Tuhan sebagai teman, Tuhan sebagai guru, Tuhan sebagai Tuhan, dan Tuhan sebagai pasangan kita gitu. Jadi kalau saya sama Tuhan udah berpasangan, dan oke, pasangan itu nantinya kan gini, oke ya, ini, gas terus ya. Bahas ini. Ini kan pasangan, ya. Coba buka seri relationship 3 fakir. Ada 7 lapis relationship kan. Relationship pertama itu adalah ketika A dan B. Ya ini saya recap aja, nanti nonton sendiri. A dan B, saya dan Mas, siapa namanya tadi? Rafiq. Mas Afik atau Rafiq itu ketemu, aku harus menang, kamu harus kalah. Itu level 1. Level 2, aku dan kamu sama-sama menang.
kayak belanja di Tanah Abang kan gitu, kita ketemu di tengah deh gitu, harganya berapa sih gitu, nawar-nawaran, lu tetap untung, gue juga untung gitu. Level 3 itu saya sudah mulai, nih saya nih sudah mulai ada hubungan gitu sama Tuhan, tapi bentuknya masih gini ya, misalnya Tuhan, eh, biarlah saya sama Mas Rafiq ini hubungannya baik. Jadi saya doa kepada Tuhan supaya maksud saya terhubung sama Mas Rafiq itu memenuhi keinginan saya gitu. Kan gitu kan kalau kita doa kan biasanya. Jadi aku ketemu supaya Tuhan aku minta gini 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 melewati dia gitu misalnya. Tapi tetap aja senternya di saya gitu, ya kan? Jadi semua senternya di saya. Semua keinginan saya supaya terpenuhi, saya memperalat Tuhan, quote unquote, supaya hubungan saya dengan sesama beres gitu, bener nggak? Gue ada masalah nih sama nyokap gue nih, gitu. Gue doa sama Tuhan supaya hubungan gue sama ibu beres gitu, gitu kan? Tapi udah masih mending lah dibanding nomor 2 gitu. Nomor 3 tuh segitiga. Jadi saya terhubung kepada Tuhan sebelum saya berinteraksi dengan sesama, dan saya mendoakan supaya si ini juga terhubung kepada Tuhan sehingga kita jadi segitiga gitu. Apapun yang saya sampaikan adalah aliran dari Tuhan kepada dia, dan apapun yang dia alirkan semoga dia juga dialirkan dari Tuhan untuk ke saya gitu. Jadi dua-duanya bisa terus-menerus terhubung dalam bentuk segitiga gitu. Nomor 5 adalah saya dan dia sudah melebur jadi satu. Jadi kamu ya aku ya kamu gitu. Kalau aku menyakiti kamu seperti aku menyakiti diriku sendiri. Kalau aku berbuat baik kepada kamu, aku tuh berbuat baik kepada diriku sendiri, karena di dalam meditasi saya udah jadi oneness, jadi satu. Kita tuh satu nih semua. Sehingga yang tadinya di sini Tuhan, di sini ini dan ini gabung gitu. Jadinya gini, gitu. Gabung gitu. Jadi satu. Lalu yang keenam, ini pun sudah menjadi satu, kita dan Tuhan menjadi satu. Jadi bentuknya gini. Yang ketujuh, ini tuh udah nggak bisa didefinisiin lagi gitu. Ya udah, mau dia ngomongin gimana, lebur tuh udah nggak bisa diomongin lagi gitu. Nah, ini yang disebut Tuhan itu pasangan yang sejati gitu. Kalau kita bisa lebur, tapi stepnya begini gitu. Terakhir di sini di 6 dan 7 gitu. Ini terlalu dalam nggak? Nggak kan? Jadi pasangan sejati itu nanti ke sana. Tapi gimana mau ke sini, orang masih ribet beres gebuk-gebukan nama, bener nggak? Masih si A, si B, dramanya Koreanya banyak, drama sinetronnya banyak gitu. Nah, pertanyaannya mau nunggu itu sampai selesai, karena itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Atau kita ngerubah diri kita ada di frekuensi itu. Sehingga apapun yang terjadi, kita bisa ada di realitas itu gitu. Jadi bukan berarti kalau sampai nanti itu tadi kan kita udah di situ semua tuh everything is becoming so flowery, very nice, nggak ada orang ngehe di sekitar kita gitu, peristiwa semua bagus, nggak ada yang begitu. Karena meskipun itu sampai di aku satu pun itu bisa dialami dalam bentuk penugasan kan gitu. Jadi nanti itu bukan karena gue pengen hidup gue yang begini-begini, kan keinginan lagi, bener nggak? Aku 3 lagi itu ya nggak? Tapi realitas di dalam diri kita tuh berubah, frekuensinya berubah, tinggi dan sebagainya, sehingga ini mah semua ya gitu. Hmm,
Dan tugas itu bukan berarti harus memimpin Bani Israel naik nyebrang laut kan gitu. Tugas di mata Tuhan itu jangan dikira ini tugas harus yang gede gitu. Enggak juga. Tugas itu kan terserah Tuhan ya. Gede kecilnya itu relatif gitu. Kayak Nabi Muhammad habis perang Badar yang mati banyak, dia bilang ini perang ini nggak ada apa-apanya, ada perang lebih gede, perang melawan diri sendiri. Berarti kan perang di dalam lebih gede dari yang di luar kan. Berarti itu jangan dilihat dari physical matters, tapi dari hakikatnya kira-kira gitu. Hmm. Nah, jadi pasangan yang terakhir itu ketika kita sudah sampai di relationship nomor 6 dan 7 gitu. Kalau masih di 5 belum lebur jadi satu, masih ada dua pihak. Kalau di kiamatnya ngomongin tiga fakir itu kiamat dua gitu kira-kira gitu. Nah, ketika kita udah begini, apa yang ada di dalam adalah refleksi yang di luar. Nah, ini menarik nih, ini nomor 7 ya. Ini 7, 8 berarti. Apa yang ada di dalam ada apa yang ada di luar. Kita udah sampai di level ini dan kemudian kita nganggap wah ini kan semua ini ada di dalam aku gitu. Jadi nggak ada luar dalam kan? Aku satu kan? Jadi kita nggak akan ya kita ketemu seorang yang biasa. Ini semua realitas ketuhanan gitu. Udah nggak ada masalah private gitu, nggak ada personal gitu. Semua ini realitas ketuhanan aja yang kita jalanin gitu. Karena nggak ada luar dalam lagi yang di luar kan tadinya karena kita masih ada kepompong itu, masih ada batas. Sehingga ada luar ada dalam kan. Yang di luar adalah refleksi yang di dalam kan. Tapi kalau kita udah lebur pasangan kita Tuhan udah jadi lebur itu, ya semua adanya di dalam lah gitu. Nah baru kita bisa jadi alat Tuhan buat semua makhluk. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nggak ada luar, nggak ada dalam lagi. Ya udah, hidup tuh ngalir aja flowing dan Tuhan yang lakuin semua ini, dapat ini udah nih semua realitas ketuhanan gitu. Ini bertahap ya, step by step nih, jangan terus langsung wah gue mau yang itu tuh. Jangan lompat ya. Step by step nih, it will happen for I don't know, mungkin bisa kali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali hidup lagi gitu. Belum tentu bisa juga 1000 kali hidup lagi, ya tergantung gitu. Tapi saya cuma mau jelasin arahnya aja gitu. Gitu. Jangan kepengen cepet-cepet nyampe, karena ini bukan tempat yang berjarak, tapi kesadaran yang harus melompat gitu. Karena semuanya terjadi di sini dan saat ini gitu. Nah, kalau udah sampai di situ, maka berarti ini ke berapa tadi? 8 apa poinnya? Ria apa 8 poin? Nah, semuanya itu realitas ketuhanan. 9. Yang terakhir adalah kalau semua realitas ketuhanan berarti balik lagi, apa sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita ditiupkan menjadi roh sebagai sesuatu yang spesial. Untuk mengalami pengalaman Tuhan, kehendak Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kesadaran dan pengetahuan dari Tuhan gitu. Nah kalau udah sampai di tadi realitas 1 berarti ya udah kita tuh hidup tuh dipilih Tuhan untuk
ngalamin sifat Tuhan gitu. Nah, misalnya sebagai contoh, kita kalau di jalan ketemu orang yang, ini nomor 9 ya, ketemu orang yang kira-kira perlu kita lihat dia dibilang anak yatim lah. Anak yatim tuh bukan anak yang nggak butuh duit juga. Kadang-kadang butuh ilmu, butuh kasih sayang, butuh duit, butuh apa aja gitu. Nah, lalu kita ngalamin realitas yang nomor 9, udah lembur, udah apa gitu ya. Ih, kenapa gua ketemu dia nih gitu. Berarti itu sedang dipasangkan kan untuk mengalami sifat Tuhan yang Maha Pengasih gitu. Sehingga saya harus ketemu orang ini gitu. Dipasangin kan sama Tuhan. Tapi bukan pasangan yang kita ngomong tadi-tadi. Untuk Tuhan bisa mengalami pengalaman Maha Pengasih, harus ada yang dikasih nggak? Hah? Orang miskin toto datang gitu. Hah? Harus ada nggak? Kalau nggak ada dia gimana saya bisa dialirin sifat Tuhan Maha Pengasih kalau nggak ada objeknya gitu? Hah? Bukankah itu dipasangkan juga, tapi di level yang berbeda gitu? Ngerti nggak maksudnya? Lalu hari ini di sini ada teman-teman yang perlu dapat kesadaran, dialirin sifat Tuhan yang Maha tahu gitu. Dipasangin nggak? Nah, aku ingin mengalami sifatku yang Maha mengetahui. Aku hadirkan orang-orang yang perlu pengetahuan supaya kamu bisa aku pakai untuk dialirkan. Dipasangkan juga nggak? Itu berpasangan nggak? Besok lagi misalnya, oh aku ingin mengalami sifatku yang Maha bersyukur. Maka aku akan memperjalankan kamu ke New Zealand misalnya. Ya, karena di situ kamu bisa mensyukuri ciptaanku yang nggak kayak di Jakarta. Gue lihat langitnya aja udah kayak gini kemarin. Ini langit ungu gini, gimana caranya sih? Dia AQI mau lari aja nggak bisa gitu. Nah, terus ke sana, loh, berarti aku lagi dipasangin tuh gitu. Jadi berpasangannya udah beda gitu. Berpasangan bahwa semua yang dihadirkan di semesta untuk kamu hanyalah untuk aku mengalami pengalaman ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan gitu. Pengetahuan-pengetahuan, kehendak-kehendakku terjadi. Aku ingin mendidik manusia, menambahkan kesadarannya. Lalu aku menghadirkan kamu di situ untuk merubah jahiliahan ini. Aku pasangkan kamu dengan orang-orang jahiliyah, gimana? Ya iya gitu. Jadilah Nabi Muhammad turunnya di tempat yang jahiliyah gitu. Bukankah itu dipasangkan tapi di level 9 gitu. Yang disebut penugasan tuh kayak gitu gitu loh. Ini terlalu membingungkan nggak sih pembicaraan hari ini? Hah? Nggak? Oke. Ya Mas.